Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riyadi. Kali ini saya akan membuat video untuk mempresentasikan tugas dari modul arsitektur dan organisasi komputer dengan tema menggunakan dan menerapkan konsep definisi kontrol unit dan komputasi paralel. Operasi kontrol unit. Apa sih operasi kontrol unit itu? Kontrol unit atau unit kendali merupakan salah satu unit yang terdapat pada CPU, bertugas untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Nah, unit kendali akan mengatur kapan alat komputer menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output, dan hasil dari pengolahan data dibawa oleh unit kendali ke memori utama lagi untuk disimpan dan pada saatnya akan disajikan ke alat outputnya. Next, macam-macam kontrol unit kita yang namanya single CPU, yaitu proses CPU-nya hanya terjadi dalam satu clock. Artinya setiap instruksi ada pada satu filenya, maka dari itu tidak memerlukan state. Terus ada yang kedua, itu namanya multi shell CPU, yaitu berbeda dengan unit control yang single tadi, yaitu unit control yang multi ini lebih memiliki banyak fungsi dengan memperhatikan state dan opcode-nya. Fungsi boolean dari masing-masing output control lain dapat ditentukan. Nah, terus masing-masingnya akan menjadi fungsi dari 10 input logic. Jadi akan terdapat banyak fungsi boolean dan masing-masing tidak sederhana. Terus bit-bit opcode-nya memberitahukan operasi apa yang selanjutnya akan dijalankan CPU, bukan instruksi shell yang selanjutnya. Terus tugas dari kontrol unit itu apa sih? Yang pertama itu mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Kedua, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama kalau diperlukan oleh proses. Terus mengirim instruksi ke LU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logik serta mengawasi kinerja. Yang terakhir, menyimpan hasil proses ke memori utama. Struktur dari kontrol unit. Yang pertama itu ada namanya unit masuk atau input unit. Kedua, logik aritmatikanya. Dan ketiga itu memori penyimpanan, dan unit terakhir itu unit keluaran. Nah, unit masukan itu adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data perintah ke dalam komputer. Itu contohnya seperti keyboard, mouse, segala macam, atau USB, ya kan. Terus unit aritmatika yang kedua itu adalah salah satu bagian komponen di dalam sistem komputer yang berfungsi untuk melakukan operasi perhitungan aritmatika dan logik seperti bilangan, pengurangan, dan beberapa logik lainnya. Terus LU ini bekerja sama dengan memori, di mana hasil dari perhitungan di dalam LU ini disimpan ke dalam memori. Jadi saling berkaitan. Lanjut, unit memori itu terbagi menjadi dua, ada yang namanya RAM, random access memory, itu berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu, dan ROM, read only memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dijalankan. Dan yang terakhir, unit keluaran adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data keluaran dan berupa box monitor. Next, ini adalah model dari control unit. Instruksi, flash clock, unit control, sinyal kontrol dalam CPU, ada alur sinyal kontrol dari bus sistem, mengembalikan lagi sinyal kontrol pada bus sistem. Next, input unit control itu ada 4, pertama clock, flag, terus insertion register, sinyal kontrol dari bus control. Clock itu apa sih? Yaitu berfungsi untuk sinkronisasi operasi antara komponen. Kalau flag ini diperlukan untuk kontrol untuk mengetahui status CPU. Jadi flag ini di set LU sebagai hasil dari suatu operasi, misalnya
overflow, flag di set 1 bila hasil komputasi melampaui panjang register tempat flag disimpan. Terus apa sih instruksi register itu? Yaitu menggunakan opcode untuk menentukan operasi mikro yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Terus ada namanya sinyal kontrol dari push control, memberi jalur ke unit control untuk sinyal-sinyal tertentu seperti sinyal interrupt dan sinyal acknowledgement. Output control unit yaitu berfungsi untuk menerima hasil pengolahan data dari CPU melalui memori. Seperti halnya pada unit masukan, maka pada unit keluaran dikenal juga istilah peralatan keluaran atau output device-nya dan media keluarannya. Itu ada 3 sinyal kontrol ada 3 macam. Terus sinyal kontrol bagi bus dan juga 2 macam. Baru ada unit kendali logic atau kontrol logic Unix-nya. Ini berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas perangkat keras di dalam komputer. Lanjut, paralel prosesor. Definisinya itu ada 2. Yang pertama, paralel prosesor adalah pemrosesan paralel, atau juga istilahnya paralel processing, yaitu adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya itu paralel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Terus definisi yang kedua itu paralel prosesor adalah suatu prosesor di mana pelaksanaan instruksinya secara bersamaan waktunya. Next, latar belakang munculnya paralel prosesor pada 3. Yang pertama, pemanfaatan komoditas prosesor RISC atau MISC. Prosesor komoditas ini dipakai sebagai blok bangunan dasar yang mengurangi keharusan merancang prosesor paralel untuk merancang prosesor dasar dan juga organisasi secara keseluruhan. Terus latar belakang kedua itu kemajuan teknik komunikasi dari prosesor ke prosesor. Dengan ratusan atau ribuan prosesor yang harus bekerja bersama, metode koordinasi dan pertukaran data efisien dan file safe itu merupakan hal yang utama. Terus yang ketiga itu yaitu kebutuhan akan kinerja. Jadi sangat diperlukan sekali pengupdatean sebuah ilmu komunikasi yang dimana sangat diperlukan untuk mempermudah kinerja atau kebutuhan para pekerja. Okay. Next, ini adalah salah satu organisasi berbagi prosesor. Contohnya ada yang tadi SISD, SIMD, NISD, NIMD. Next, ini klasifikasi perancangan prosesor paralel. Prosesor paralel itu ada juga istilahnya itu flank, short, fetch. Kita masuk ke klasifikasi flank. Yang pertama, klasifikasi sistem komputer yang didasarkan pada pengandaan alur instruksi dan alur data diperkenalkan oleh Michael J. Flank. Alur instruction stream adalah urutan instruksi yang dilaksanakan oleh mesin. Terus alur data adalah urutan data yang dipanggil oleh alur instruksi. Instruksi di decode diartikan oleh control unit. Terus alur data mengalir 2 arah antara prosesor dan memori. Klasifikasi plan pada rancangan paralel prosesor yaitu ada 4. Yang pertama, single instruction stream atau single data stream (SISD). Yang kedua ada namanya single instruction stream multiplay data stream atau SIMD. Yang ketiga, multiplay instruction stream atau multiplay instruction stream single data stream atau MISD. Dan yang terakhir itu namanya multiplay instruction stream multiplay data stream (MIMD). Next, kita masuk yang pertama yaitu SISD. Definisinya yaitu instruksi dilaksanakan secara berhubung tetapi juga boleh overlap dalam tahapan eksekusi di plan. Terus satu alur instruksi di decode untuk alur data tunggal. Contoh mesin SISD adalah yaitu PC tradisional atau mainframe yang tua yang hanya bisa melakukan single instruksi. Ini contoh gambarnya, gambar dari mainframe page, salah satu contoh dari SISD. Next, yang kedua yaitu SIMD.
Definisinya yaitu beberapa processing element disurveillance oleh control unit yang sama. Semua processing element menerima instruksi yang sama dari control unit, tetapi mengeksekusi data yang berbeda dari alur data yang berbeda pula. Terus subsistem memori berisi modul-modul memori, terus prosesor vektor dan prosesor arit masuk dan kategori ini. Dan ini contoh dari SIMD. Ini contohnya itu brightness setting image, salah satu contohnya. Lanjut, NISD yaitu definisinya sejumlah PU masing-masing menerima instruksi yang berbeda dan mengoperasikan data yang sama. Terus output salah satu prosesor menjadi input bagi prosesor berikutnya. Jadi dia saling berkaitannya itu, misalnya nih ada dua prosesor, terus yang satunya untuk menginput dan yang satunya untuk mengoutputkannya. Jadi dia saling bekerjasama agar meringankan kinerjanya. Nah, contohnya itu seperti kontrol pesawat non-aling. Ini contohnya. Next, baru yang terakhir itu ada yang namanya MPMD, yaitu sejumlah prosesor secara simultan mengeksekusi rangkaian instruksi yang berbeda pada kumpulan data yang berbeda pula. Terus MIMD dapat berupa multiprosesor dengan memori yang dapat digunakan bersama, shared memori atau multi-komputer dengan memori yang terdistribusi. Terus paralel prosesor atau MIMD biasanya terjadi pada dua komponen komunikasi, yaitu multiprosesor. Yang pertama itu dengan definisinya itu sebuah sistem komputer paralel yang didasarkan pada pemakaian memori tunggal secara bersamaan. Terus model multiprosesornya berkembang menjadi software, terus menggunakan bersama sebuah ruang alamat virtual tunggal yang dipetakan pada memori bersama. Terus untuk membaca atau menulis sebuah words memori dengan menjalankan instruksi load atau store. Terus multiprosesor ini sulit untuk dikembangkan tapi mudah diprogram. Contohnya itu Sun Extreme 10.000. Nah, ini contohnya multiprosesor buatan Sun ini, itu multiprosesor dari ini berjalan dengan pemrosesan secara paralel. Dan yang kedua itu ada yang namanya multikomputer, yaitu sebuah sistem komputer paralel yang dimana setiap CPU memiliki memorinya sendiri dan independen. Terus disebut juga dengan sistem memori terdistribusi. Selanjut, yaitu juga setiap CPU memori lokal sendiri yang bisa diakses dengan hanya menjalankan instruksi load dan store, tetapi tidak bisa diakses oleh CPU lain. Terus multikomputer memiliki satu ruang alamat fisik per CPU. Baru multikomputer mudah dikembangkan tapi sulit diprogram. Kebalikannya. Ya, contohnya itu seperti multikomputer SP2 buatan IBM. Lanjut, ini contoh gambar dari sebuah serial processing. Terus ini juga parallel processing. Ini adalah salah satu prosesor Intel Core i7 yang dimana terdiri dari 4 prosesor di dalamnya dengan masing-masing spesifikasi which core dengan kecepatan 3 GHz. Terus apa sih sifat komputer NIMD itu? Nah, yang pertama, dia memiliki sifat mendistribusikan pemrosesan ke sejumlah prosesor independen, membagikan sumber termasuk memori utama ke prosesor independen. Terus setiap prosesor menjalankan programnya sendiri, dan yang terakhir itu setiap prosesor berfungsi secara independen dan bersama-sama. Jenis dari multiprocessing itu ada 3. Yang pertama itu AMP, arithmetic multiprocessing. Yang kedua itu adanya symmetric multiprocessing, SMP. Terus yang terakhir non-uniform memory access, NUMA. Kelebihan dari multiprosesor itu peningkatan karena lebih banyak proses thread yang berjalan dalam satu waktu sekaligus juga. Jika proses yang antri be ready quick sedikit, perlu diingat hal ini tidak berarti daya komputasinya menjadi meningkat sejumlah prosesornya. Terus kelebihan yang kedua itu economies of scale, yaitu
dalam device-nya yang dibagi bersama-sama, prosesor terdapat dalam satu komputer dan dapat membagi peripheral atau ekonomis seperti disk dan kartu daya listrik. Kemudiannya ketiga itu peningkatan kehandalan reliabilitasnya. Jadi jika suatu prosesor mengalami suatu gangguan, maka prosesor yang terjadi masih dapat berjalan dengan baik karena tugas prosesor yang terganggu diambil alih oleh prosesor lain. Hal ini dikenal dengan istilah fault degradation, atau sistemnya itu sendiri dikenal bersifat fault tolerant atau fail-off system. Ya, sekian dari saya.